Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa semuanya di video belajar hari ini di pertemuan ke-11. Kita akan membahas tentang media dan saluran komunikasi. Kenapa sih kita penting untuk belajar tentang salah satu unsur dari proses komunikasi ya, yaitu media atau ya saluran ya, media, saluran, channel. Setelah kita sebelumnya sebenarnya sudah membahas tentang salah satu unsurnya yaitu pesan, di mana pesan ada verbal dan non-verbal, yang kemudian bagaimana pesan tersebut bisa disalurkan hingga sampai ke komunikan ya, atau orang yang ingin kita sasar untuk mengetahui informasi yang kita sebar. Nah, makanya kita perlu media sebagai penengah gitu ya, penengah untuk bisa menyalurkan pesan-pesan kita kepada komunikan. Oke, kita lanjut. Oke, pertama kita pahami dulu saluran komunikasi. Nah, saluran komunikasi ini didefinisikan sebagai alat serta sarana yang memudahkan penyampaian pesan. Kemudian pesan di sini bisa dalam bentuk lambang-lambang pembicaraan seperti kata, gambar ataupun tindakan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mendengar istilah saluran gitu ya, saluran pasti ya bagaimana kita bisa menggunakan saluran tersebut sebagai wadah gitu ya untuk mengalirkan pesan dari satu titik ke titik yang lain. Kemarin kita sudah belajar tentang pola dan jaringan komunikasi gitu ya, bahwasannya sebagai penyampai atau penyalur pesan gitu ya dalam suatu proses interaksi atau hubungan manusia itu nggak hanya sekedar alat sebenarnya ya, tapi juga bisa berupa manusia itu sendiri sebagai pihak ketiga dalam penyampaian pesan. Seperti itu. Nah, dalam hal ini ya, pesan-pesan yang dipertukarkan itu bisa berupa lambang-lambang gitu ya. Lambang-lambang nggak cuma hanya dari bentuk teks gitu. Kalau misalkan kita nonton pertunjukan drama ya, drama-drama atau mungkin pertunjukan seni, atau bagaimana kemudian dulu gitu ya para wali dan para nabi menyebarkan nilai-nilai keislaman dengan dengan cara-cara tertentu. Salah satunya adalah dengan seni, seperti yang dilihat sekarang banyak sekali peninggalan masjid-masjid dengan ornamen-ornamen Jawa, itu juga sebagai salah satu lambang juga sebenarnya ya, sebagai media juga untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman yang dimodifikasi sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Itu juga termasuk media juga dalam menyampaikan pesan gitu ya, disalurkannya melalui pertunjukan seni, drama. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini ya, jadi alat yang dimaksud ini gak hanya berbicara sebatas benda-benda mekanis atau teknis gitu ya yang bisa dilihat secara indera gitu, tapi manusia pun bisa digunakan sebagai media penyampai pesan. Selanjutnya adalah saluran komunikasi interpersonal gitu ya. Yang namanya interpersonal berarti antar pribadi ketika kita berinteraksi atau berhubungan dengan satu kepada satu yang lainnya gitu ya, antar orang, antar manusia, dan bisa dilakukan biasanya secara lisan kepada dua orang atau lebih. Jadi terkait dengan interpersonal ini hubungan kita dengan orang lain gitu ya, bukan hanya sebatas dua orang tapi juga bisa lebih. Biasanya lebih efektif kalau komunikasi interpersonal ini dilakukan secara langsung gitu ya, secara tatap muka. Kalau misalkan dalam pemasaran gitu ya lebih efektif ketika kita meyakinkan atau mempersuasif orang sebenarnya secara langsung gitu ya. Atau mungkin ketika kita mengadakan forum group discussion gitu, saling bertukar pikiran, saling bertukar pesan melalui misalkan rapat-rapat atau mungkin melalui seminar, itu juga termasuk dalam saluran komunikasi interpersonal sebenarnya ya, itu secara langsung oleh satu orang, dua orang, atau bahkan lebih. Nah, untuk saluran komunikasi interpersonal, beberapa aspek memang masih cukup efektif gitu ya, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mengikuti modernisasi, kayak misalkan di pedesaan, di desa-desa gitu ya, yang masih ada kelompok gapoktan, kemudian juga rembuk desa gitu, menganggap bahwa komunikasi secara interpersonal gitu ya, saluran melalui interpersonal yang langsung gitu, itu dianggap lebih efektif. Tapi beda kalau misalkan mungkin kita berada di perkotaan ya, yang dinamis, yang serba cepat mobilitasnya, pasti kita membutuhkan yang namanya teknologi informasi ya, at least media sosial lah ya, atau mungkin ya seperti ini di zaman pandemi gitu ya, kita saluran interpersonal dirasa sudah jarang digunakan gitu ya. Sekarang banyak beralih ke alat-alat atau saluran yang memiliki
keterjangkauan yang tanpa batas gitu, kayak misal ya media sosial salah satunya yang saya gunakan sekarang ini ya sebagai saluran untuk membantu dan juga untuk mengefektifkan penyaluran pesan berupa materi ya, pembelajaran ke kalian gitu. Nah ini kayak misalkan menurut pakar-pakar ya, beberapa pakar komunikasi kayak Klepper, kemudian Katz, Paul Lazavert, dan Solapul, dia juga menganggap bahwa memang komunikasi interpersonal ini efektif karena kita bertemu langsung ya dengan orang. Kalau misalnya kita menawarkan suatu produk gitu, pasti kita akan lebih meyakinkan secara langsung gitu ya, karena ya kita sudah belajar tentang pesan. Ketika kita bertemu orang langsung, kita ngobrol langsung, pasti kita akan menggunakan gestur-gestur tubuh yang juga meyakinkan mereka kan. Nah terus juga kenapa komunikasi interpersonal ini dianggap efektif gitu ya, tentunya dengan kehadiran kayak komunitas, kemudian juga jejaring-jejaring itu juga bisa membantu sebenarnya untuk mengefektifkan tipe saluran interpersonal ini gitu. Nah kekurangannya ya ini terkait dengan jangkauan ya. Kita next. Nah ini ya salah satu kekurangan sebenarnya dari saluran komunikasi interpersonal gitu. Kelemahannya adalah ya dari jangkauan sasarannya yang terlalu luas dan dibatasi oleh letak geografis yang sulit dijangkau. Jadi memang ketika kita mengharuskan untuk bertemu secara langsung gitu ya, kita pasti akan membutuhkan banyak sekali effort, entah itu tenaga, kemudian juga uang, waktu gitu. Nggak semuanya kemudian kita harus ketemu sebenarnya ya untuk bisa menyalurkan suatu informasi, apalagi kalau misalkan berbicara soal pemerintahan gitu ya, dari pusat ke masing-masing daerah gitu. Pasti di daerah-daerah itu kan ada yang namanya otonomi daerah, yang dimana setiap daerah ini berhak untuk bisa mengatur kebijakannya sendiri, terutama dalam hal saling pertukaran pesan gitu ya. Dalam kita menentukan kebijakan pasti kan ada pertukaran informasi atau pesan di dalamnya. Nah itu sebenarnya nggak masalah ketika saluran interpersonal itu dilakukan secara komunitas gitu ya, secara kelompok-kelompok yang kemudian diwadahi dalam suatu jejaring gitu. Misalkan yaitu kayak otonomi daerah ya, dari daerah-daerah kemudian juga tersentralisasi ke pusat gitu. Jadi semuanya tetap terhubung satu sama lain dalam suatu jaringan gitu. Kita kan sudah belajar nih tentang jaringan komunikasi. Jadi interpersonal communication atau saluran komunikasi interpersonal ini ya masih bisa berjalan efektif seiring dengan adanya perkembangan teknologi gitu ya, dan juga bagaimana kita bisa mengelola saluran interpersonal ini melalui komunitas-komunitas dan juga jejaring antar komunitas tersebut gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian saluran komunikasi selanjutnya adalah saluran komunikasi organisasi. Nah, untuk saluran komunikasi dari organisasi ini menggabungkan sifat-sifat pada saluran massa dan interpersonal, karena ketika kita mendengar istilah organisasi gitu ya, pasti di dalamnya ada struktur-struktur ya, entah atasan, bawahan, ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Dan untuk menghubungkan satu peran dengan peran lain dalam suatu struktur organisasi itu pasti membutuhkan saluran media yang baik itu secara formal dan non formal gitu ya, terutama dalam lingkup pekerjaan, lingkup bidang dalam organisasi tertentu. Nah, untuk saluran organisasi itu sendiri terbagi atas saluran formal dan informal ya. Kalau formal itu ya berbagai organisasi dengan kepentingan khusus gitu. Biasanya ini terjadi ketika kita ingin menghubungkan informasi gitu ya kepada atasan kita. Biasanya ada saluran-saluran tertentu yang kita nggak bisa langsung untuk menyampaikan suatu pesan gitu ya kepada atasan kita. Misalkan dalam suatu perusahaan ya C-level atau level manajemen paling atas gitu. Kadang ada pihak ketiga yang kemudian menghubungkan informasi kita ke atasan kita. Kalau informal ya
sesama teman, rekan gitu ya, atau sebaya dalam satu organisasi yang biasanya yang diobrolkan itu ya pesan-pesan yang informal yang sifatnya tidak selalu terkait dengan pekerjaan, tapi ya hubungan yang terjadi gitu ya antar kita dengan teman kita, rekan kita itu berada pada satu organisasi yang sama. Nah, biasanya itu salurannya ini ya lebih fleksibel dibandingkan dengan saluran komunikasi yang formal tadi. Oke, sekarang kita masuk ke jenis media komunikasi. Kalau misalkan berdasarkan sumber yang mungkin teman-teman sudah ambil gitu ya sebagai referensi, banyak jenis media komunikasi dilihat dari berbagai hal ya, kayak misalkan dari bentuknya, kemudian juga dari jangkauannya, nah termasuk dari fungsinya gitu. Seperti yang kita tahu ya, fungsinya berarti ya bagaimana sih peran media komunikasi terutama dalam menyalurkan arus informasi ya, pesan gitu dari sumber ke target yang akan kita sasar sebagai komunikan. Nah, pertama ada fungsi produksi. Nah, fungsi produksi ini adalah media komunikasi yang berguna untuk menghasilkan informasi gitu ya, biasanya sebagai media arus utama nih, seperti portal-portal media online yang teman-teman mungkin biasa baca gitu ya, baik melalui konten di media sosial ataupun mungkin dari laman laman media arus utamanya kayak di berita portal media online gitu ya. Itu adalah sebagai produksi pesan gitu yang termasuk dalam peran fungsi produksi untuk media komunikasinya. Yang kedua adalah fungsi reproduksi. Nah, fungsi reproduksi ini adalah media komunikasi yang kegunaannya untuk memproduksi ulang atau menggandakan informasi. Nah, ini nggak jarang gitu ya, kita lihat banyak sekali portal media online yang dia juga mengemas kembali informasi sebagai bentuk pengulangan atau menggandakan informasi yang sudah disebarkan gitu. Sebenarnya fungsi reproduksi ini juga sebagai media komunikasi itu bagus gitu ya, karena dengan suatu pengulangan tentu masyarakat akan semakin terpapar informasi tersebut dengan mungkin berbagai format konten yang berbeda. Kemudian selanjutnya adalah fungsi penyampaian informasi. Nah, fungsi penyampaian informasi ini adalah media komunikasi yang digunakan untuk komunikasi ya, yang dipergunakan untuk menyebarluaskan dan menyampaikan pesan kepada komunikan yang menjadi sasaran. Nah, ini termasuk dalam jangkauannya gitu ya, penyampaian informasi sebagai medianya itu sebagai peran untuk menjangkau target sasaran, yaitu komunikan yang ingin kita sasar gitu. Jadi semakin semakin luas jangkauan penyampaian informasinya, maka semakin bagus gitu ya. Nah, ini biasanya untuk peran fungsi penyampaian informasi ini banyak dilakukan oleh media-media massa terutama ya, untuk menjangkau massa atau target sasaran dengan kapasitas yang cukup banyak. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan dengan bentuknya. Nah, teman-teman nih kalau misalkan nanti terjun gitu ya di dunia humas atau public relation, nah teman-teman nih perlu untuk bisa menyesuaikan kira-kira dengan format pesan yang kalian buat, cocoknya nih menggunakan media seperti apa ya gitu. Nah, kalau misalkan berdasarkan bentuknya, ini ada beberapa bentuk media ya, seperti cetak. Nah, cetak ini tentu sekarang jarang ya pesan yang disampaikan melalui cetak gitu, sudah mulai banyak mengalami transformasi ke online. Tapi teman-teman perlu tahu juga bahwa media cetak ini juga menjadi salah satu media yang zaman dulu menjadi salah satu media andalan gitu ya, ketika orang tua kita gitu ya dulu banyak langganan koran untuk bisa mengetahui informasi terbaru gitu melalui koran-koran. Nah, media cetak ini adalah segala barang cetak yang dapat dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Nah, kemudian media visual atau media pandang. Media visual ini penerimaan pesan yang tersampaikan menggunakan indera
penglihatan gitu ya. Walaupun cetak ini ya termasuk dalam media visual juga, tapi media visual ini tentu lebih ada gambaran. Biasanya kalau media cetak itu isinya adalah kata-kata aja gitu ya, tulisan yang mendeskripsikan suatu informasi. Tapi kalau visual itu kalau misalkan dalam kata-kata kan kita masih menggunakan daya imajinasi kita nih gitu ya. Kata-kata misalkan pada suatu hari di kampus ada seorang mahasiswi, nah kita pasti akan sambil membayangkan. Tapi kalau udah visual, media visual, apa yang ditulis itu akan tergambarkan gitu, jadi akan lebih memudahkan komunikan gitu ya, orang yang disasar itu memahami apa maksud dari isi informasi yang ada pada media tersebut melalui visualisasi yang disampaikan, seperti itu. Dan kemudian media audio ini adalah tentu dengan suara ya, penerimaan pesan yang tersampaikan dengan menggunakan indera pendengaran, kayak misalkan ya radio gitu ya. Kalau misalkan hanya mengandalkan hanya mengandalkan audio saja, itu ya biasanya radio ya, radio atau mungkin dengan frekuensi gelombang suara. Bahkan di podcast itu termasuk dalam media audio juga sebenarnya, karena nggak ada visualisasinya. Sebenarnya media audio ini sama halnya seperti media cetak gitu ya sebenarnya, karena ya kita hanya mengandalkan frekuensi suara gitu untuk bisa memahami suatu informasi, sedangkan untuk daya visualisasi yang dimaksud ya kita masih mengandalkan dari daya imajinasi kita gitu. Kemudian yang keempat adalah media audiovisual. Nah, media audiovisual ini adalah media komunikasi yang dapat dilihat sekaligus didengar. Jadi untuk mengakses informasi yang disampaikan digunakan indera penglihatan dan pendengaran sekaligus. Jadi kalau media audiovisual ini benar-benar gabungan yang paling sempurna ya, saya rasa dalam penggunaan media, karena selain kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan gitu ya oleh komunikator, kita juga tervisualisasikan dengan dengan visualisasi yang ditayangkan dengan gambar atau mungkin dengan video gitu ya, dengan alurnya itu lebih jelas gitu. Jadi informasi yang terpapar gitu kita akan lebih mudah untuk dimengerti. Nah, tentu nantinya kalian akan harus bisa menyesuaikan gitu ya, kira-kira media seperti apa yang cocok dengan format pesan yang ingin kalian sampaikan. Cuma ya tentu media audiovisual ini menjadi andalan gitu ya untuk beberapa konteks dalam komunikasi, karena dianggap paling sempurna dalam penyampaian informasi gitu. Tapi kalau misalkan memang dalam penggunaan radio gitu ya, radio tentu sekarang tetap harus menggunakan sebatas audio aja gitu ya, yang bisa kita dengarkan tetap ketika ada di mobil atau dalam situasi-situasi tertentu ya, itu pasti hanya menggunakan audio saja gitu. Nah, terus media cetak juga sebenarnya ya, kayak press release gitu di website, secara online itu juga masih perlu untuk digunakan pada dunia public relation juga ya, untuk menyampaikan informasi secara cepat terkait dengan berita-berita atau mungkin kebutuhan informasi perusahaan untuk eksternal keluar atau internal ke dalam. Kurang lebih seperti itu untuk bentuk medianya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan jangkauan penyebaran informasi. Nah, ketika kita berhubungan dengan orang, kadang kan kita berhubungan dengan pihak luar dan pihak dalam gitu ya. Misalkan teman-teman berorganisasi, pasti ada pihak luar yang secara langsung atau secara tidak langsung dia memiliki pengaruh gitu untuk kemajuan organisasi kalian. Itu namanya stakeholder, kayak misalkan ya sponsor ya, atau mungkin masyarakat, publik, mahasiswa yang lain gitu ya, yang ya memiliki andil lah dalam organisasi kalian. Misalnya untuk bagaimana cara menghubunginya untuk pihak eksternal, itu biasanya pihak luar. Ya, pilihlah media yang memang dia memiliki tingkat keterjangkauan yang bisa menjangkau secara luas. Kayak misalkan ya
email ya, email, kemudian media cetak atau televisi atau radio yang tidak terbatas sebenarnya ya secara jangkauan, apalagi sekarang dengan adanya media sosial, penggunaan website gitu ya, penggunaan website termasuk dalam penggunaan internet juga ya, itu juga menjadi media yang bisa digunakan untuk bisa menjangkau secara eksternal. Kemudian yang kedua adalah internal ya. Internal itu tentu ke dalam gitu ya. Misalkan teman-teman dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan ya, dalam organisasi tersebut bagaimana teman-teman bisa menghubungkan diri dengan orang lain dalam satu lingkup organisasi misalnya, atau dalam lingkup perusahaan ketika kalian nanti bekerja ya, teman-teman bisa menggunakan yang sekiranya media yang memiliki keterjangkauan yang tidak terlalu luas, karena ketika kita berbicara soal internal relation gitu ya, hubungan secara internal, pasti kita juga mengutamakan yang namanya privacy gitu ya, atau kerahasiaan dari apa yang diperbincangkan agar at least tidak bocor ke eksternal atau keluar gitu. Pasti ada nanti hal-hal seperti itu kalau misalkan teman-teman belajar tentang dunia humas atau public relation ya. Nah, apalagi kalau misalkan yang diperbincangkan itu adalah terkait dengan isu gitu, isu-isu perusahaan krisis gitu ya. Jadi harus ada batasan media juga agar keterjangkauannya itu terbatas tapi tetap sampai kepada siapa yang akan kita sasar, terutama dalam satu lingkup organisasi misal. Contohnya ya bisa menggunakan seperti ya majalah kampus yang memang hanya sebatas diedarkan oleh internal, atau mungkin dengan menggunakan print out material gitu ya, print out material, surat edaran dan lain sebagainya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, nah itu adalah salah satu contoh atau beberapa contoh ya dari media terkait dengan keterjangkauannya internal dan eksternal. Nah, kemudian secara umum apa saja sih fungsi dari media komunikasi? Kenapa kita harus menggunakan media dalam berkomunikasi? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, jadi kita nggak bisa menyampaikan informasi tanpa media, at least ya untuk bisa menyampaikan informasi walaupun kita dari mulut gitu ya. Ya, kita itu menggunakan media juga, yaitu indera kita sebagai manusia gitu. Jadi menggunakan tulisan misalnya itu termasuk dalam media juga, karena kita membutuhkan alat gitu ya, alat untuk bisa menjelaskan isi informasi kita melalui tulisan gitu. Kita secara pesan juga ada verbal dan non verbal. Nah, sekarang medianya untuk menyalurkan pesan tersebut agar bisa lebih jelas sebenarnya untuk sampai ke pihak yang akan kita sasar, yaitu komunikan. Nah, untuk fungsinya sendiri ini ada 4. Yang pertama adalah terkait dengan efektivitas gitu ya. Namanya efektivitas tentu adalah terkait dengan biaya yang dikeluarkan gitu ya. Efisiensi, efektivitas gitu, biaya yang dikeluarkan dan juga kecepatannya bisa lebih cepat gitu. Bayangkan saja ketika tanpa media gitu ya, kita pasti akan membutuhkan waktu lama untuk misalkan untuk memberikan informasi kepada orang atau kapasitas komunikan yang banyak gitu. Pasti kita akan lebih lelah. Kayak misalkan ini salah satu contoh saya juga menggunakan media sosial YouTube, tentu adalah untuk efektivitas gitu ya, efektivitas dan juga efisiensi tentunya, karena bayangkan saja gitu ya, saya menyebarkan informasi yang sama terkait dengan materi perkuliahan ke 3 kelas gitu ya, ke 3 kelas dengan jadwal yang berurutan. Jadi untuk lebih efektif dan efisien tentu ya secara biaya dan juga secara keterjangkauan dan kecepatan juga, saya menggunakan media sosial YouTube, karena dengan media sosial juga bisa kalian ulang-ulang terus materinya gitu ya, bisa kalian ulang-ulang terus juga dengan ketersediaan PowerPoint juga sebagai media untuk bisa memperjelas apa yang saya sampaikan gitu secara teks gitu ya, secara tulisan. Kalau ada visualisasinya ya secara visual gitu. Nah, kemudian adalah untuk menjelaskan secara konkret gitu. Nah, itulah pentingnya alat peraga sebenarnya ya, role play gitu. Misalkan karena kita ini belajar tentang teori sebenarnya ya, ilmu komunikasi antar budaya itu sebenarnya teoritis. Jadi fokusnya adalah pemahaman kalian tentang pengertian atau teori-teori yang terkait dengan bidang keilmuan komunikasi. Tapi berbeda nantinya ketika kalian belajar mata kuliah praktis gitu ya. Kayak misalkan mungkin nanti kalian akan belajar tentang desain grafis, atau mungkin praktik ya, public relation atau jurnalistik, fotografi. Nah, itu pasti akan membutuhkan alat peraga gitu ya. Alat peraga yang bisa untuk memperjelas kalian apa sih maksud dari
praktik-praktik komunikasi yang nantinya kalian akan pelajari gitu. Pasti akan mempermudah kalian untuk bisa mempraktikkan secara langsung gitu ya, sehingga lebih konkret gitu. Pentingnya alat peraga ini juga bisa menjadi salah satu peran penting gitu ya dalam penggunaan media komunikasi, agar sesuatu yang abstrak bisa menjadi konkret gitu. Nah, kemudian terakhir adalah motivator. Jadi dengan media kita akan termotivasi untuk berkomunikasi gitu. Kayak misalkan sekarang gitu ya, kalian semangat banget gitu ya kalau misalkan lagi chattingan dengan doi di WhatsApp gitu. Nah, itu suatu bentuk fungsi dari motivator atas penggunaan media gitu oleh kalian, yaitu media WhatsApp. Motivasinya adalah ya dengan adanya WhatsApp kalian lebih semangat gitu ya mengekspresikan diri, misal sedang chattingan dengan doi, atau mungkin sedang ditambah dengan fitur voice note gitu kalau misalkan teman-teman lagi males teleponan. Jadi akan lebih termotivasi untuk melakukan komunikasi. Nah, itu dia ya beberapa fungsi dari penggunaan media komunikasi sebenarnya, yang sebenarnya penggunaan media ini tentu ya disesuaikan juga dengan kebutuhan kalian gitu ya. Ini terkait dengan teori media usage gratification. Jadi orang-orang tuh menggunakan media itu sesuai dengan kebutuhan mereka dalam menggali suatu informasi. Kayak misalkan ketika berada di mobil gitu ya, pasti teman-teman akan lebih membutuhkan untuk mendengarkan radio gitu ya, karena ya kalian akan terasa sulit ketika kalian harus menonton di dalam mobil sambil nyetir misalnya untuk melihat visualisasinya. Tapi kalau misalkan dengan radio kan kalian cukup mendengarkan saja gitu ya, kalian tetap bisa fokus menyetir gitu. Terus misalkan dalam situasi tertentu dalam suatu perusahaan gitu ya, ketika nanti kalian menjadi public relation, ketika ada isu, bagaimana kalian bisa menyampaikan informasi itu secara cepat. Nah, itu pasti tentu ya menggunakan press release gitu ya, berupa teks, berupa kata-kata, agar informasi bisa tersebar cepat. Karena kalau misalkan menyebarkannya itu visual, secara visual ada kontennya, ada foto, ada video yang harus dikemas, itu pasti akan membutuhkan waktu lama. Justru efektivitasnya itu malah nggak ada gitu ya dari segi waktu terutama. Karena biasanya tuh kalau misalkan teman-teman nanti menjadi seorang public relation, ketika ada isu atau mungkin ada informasi dinamis gitu ya, informasi-informasi yang cepat gitu, pasti teman-teman juga membutuhkan pengemasan informasi dan juga media yang cepat juga, agar informasi tersebut nggak terlalu lama gitu ya, nggak terlalu lama untuk disampaikan, yang ada nanti malah basi gitu. Nah, itu jadi segala sesuatunya informasi yang ingin kalian sampaikan ya sesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu ya, kapan, di mana, kepada siapa. Jadi observasi itu juga penting, sehingga media yang kalian pilih itu menjadi tepat gitu, tepat sasaran gitu ya, tepat sasaran, tepat guna gitu. Jadi fungsi-fungsi ini bisa tercapai dengan baik gitu. Oke. Nah, ini adalah beberapa rangkuman terkait dengan media yang dibutuhkan gitu ya dari masa ke masa untuk menyampaikan informasi, terutama untuk menyalurkan informasi ke massa ya, ke orang banyak. Dulu sekali ya, mungkin di zaman orang tua kita semua banyak yang langganan koran, kemudian juga majalah. Nah, ini adalah contoh dari media cetak, kemudian berkembang ke audiovisual ya, seperti radio yang hanya memanfaatkan gelombang suara, kemudian ke televisi. Sekarang televisi juga ada versi digitalnya ya. Nah, kemudian berkembang lagi sekarang masuk ke era interaktif gitu ya, menggunakan media baru, yaitu dengan penggunaan media digital ya, termasuk dalam media sosial. Nah, salah satunya adalah media sosial yang sekarang mengalami perkembangan yang cukup pesat gitu ya, terutama dalam modifikasi informasi di dalamnya terutama. Jadi media sosial ini adalah sebagai media baru yang penggunaan media itu sendiri tergantung dari kepuasan ya, tergantung atau dipengaruhi oleh kepuasan penggunanya. Jadi orang-orang itu menggunakan media tergantung kebutuhannya dia dalam menggali atau mendapatkan informasi sebenarnya, entah itu untuk hiburan atau untuk mengisi waktu luang atau untuk informasi, tujuan untuk edukasi. Kadang mereka memilih media itu sesuai dengan kebutuhan informasinya mereka. Nah, ini adalah contoh kajian penelitian yang selama ini saya lakukan. Jadi memang saya fokus
bidang keilmuannya ya pada penggunaan media, terutama pada audiens pengguna media sosial sebagai salah satu media baru. Yang mayoritas teori yang saya coba kaji adalah use and media gratification ya, tadi bahwa orang-orang menggunakan media sosial ini tergantung dari kebutuhan mereka ya, kepuasan mereka dalam mencari informasi tertentu di media tertentu. Nah, saya juga akan meluncurkan buku nih, Next Generation Menilik Panggung Media Sosial. Jadi kalau misalkan teman-teman ini menggunakan media sosial, banyak ya teori yang membahas tentang fokus pada media baru yang satu ini gitu, entah itu sebagai dari sisi penggunaannya, intensitas penggunaannya, atau mungkin dari sisi bagaimana komodifikasi dari informasi-informasi pada portal media online yang sekarang juga sudah merambah media sosial juga. Kemudian juga dari dramaturgi gitu ya, bagaimana seseorang nih mengibaratkan media sosial itu sebagai panggung drama dan yang lainnya gitu ya. Karena ketika kita bermedia, maka kita tidak terlepas dari perilaku kita sebenarnya ya, dalam menggunakan media tertentu, dalam memilih media tertentu sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kita. Jadi jangan sampai kita yang dikontrol oleh media, tapi kitalah sebenarnya yang punya wewenang untuk mengontrol diri kita sendiri gitu ya, untuk menggunakan media tertentu, khususnya dalam mengonsumsi informasi yang ada di dalam media yang kita pilih itu. Nah, mengutip pada salah satu asumsi dari McLuhan, salah satu pakar di media juga, bahwa the medium is the message. Jadi media ini menggambarkan pesannya gitu. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi di era sekarang ini gitu ya, ketika kita mencari informasi tertentu di internet, misal di mesin pencari Google. Ketika kita mencari tentang komunikasi, tentu yang akan muncul bukan hanya perihal komunikasi secara umum gitu ya. Pasti akan muncul rekomendasi-rekomendasi lain yang berhubungan dengan kata kunci pencarian kita. Nah, dari situ kemudian kita tertarik untuk memilih rekomendasi lain yang sebenarnya itu bukan fokus dari apa yang kita cari, tapi karena dari judul menarik, kemudian juga sedikit relevan karena ya terkait dengan kata kunci komunikasi gitu ya. Walaupun mungkin yang kita pilih dari rekomendasi adalah tentang komunikasi pembangunan atau mungkin tentang komunikasi keluarga dan lain sebagainya. Nah, kita pilih karena itu yang muncul di rekomendasi dan mengarahkan kita untuk ke sana. Jadi itulah dia, media itu adalah menggambarkan juga dengan pesannya gitu. Nah, tapi di era sekarang ini gitu ya, dimana apa-apa serba baru, media baru gitu ya, adanya media sosial, perkembangan Internet of Things juga semakin berkembang gitu ya di era interaktif sekarang ini. Bukan berarti kemudian media-media yang lama ini akan hilang gitu ya, ditelan bumi dan tidak akan terpakai lagi, termasuk penggunaan media cetak, koran, majalah dan lain sebagainya. Nantinya teman-teman kalau misalkan belajar lebih lanjut tentang media akan mengenal istilah konvergensi media. Apa sih itu konvergensi media? Jadi pada intinya adalah sekarang media-media zaman dulu yang sifatnya konvensional sudah mulai beralih gitu ya, menggabungkan diri dengan media-media digital di zaman sekarang. Kita sering menemukan majalah online, koran online gitu ya, yang sekarang sudah mengalami banyak konvergensi. Nah, itulah paradigma konvergensi media yang ya teman-teman nanti ketika ingin belajar lebih lanjut ya, bisa mempelajari tentang konvergensi media ini. Nah, teman-teman sekarang cukup tahu dulu poin-poin penting dari media, channel atau saluran gitu ya, yang biasa digunakan secara umum untuk menyalurkan pesan dari komunikator ke komunikan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, berdasarkan fungsinya, bentuknya, kemudian juga tujuannya. Nah, itu dia. Gitu ya teman-teman semuanya, semoga ilmunya bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.